Siapakah nama orang ini yang kalian hadapkan ke sini? Yesus dari Nazaret. Apakah tuduhan terhadap orang ini? Orang ini kami hadapkan kepada Tuhan karena dia menyebut dirinya raja. Menyebut dirinya raja. Apakah betul tuduhan terhadap diri orang ini? Sungguh betul. Lagi pula, dia pernah menghasut rakyat untuk melawan kaisar. Benarkah kau raja? Jadi, sungguh betul kau raja. Tidakkah kau menjawab kata-kataku? Dengarlah kalian semua. Inilah rajamu. Nyatakan dia, nyatakan dia. Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Setujukah kalian kalau orang ini menjadi rajamu? Buanglah dia jauh-jauh. Apakah tidak ada tuduhan lain terhadap diri orang ini? Orang ini punya rencana untuk merubuhkan bait Allah. Dia merusak adat istiadat nenek moyang kami. Dia juga menyebut dirinya Mesias dan masih banyak lagi. Tidak perlu dengar. Tuhan terhadap hei, mau apa kau bilang sekali? Tidak bisakah kau membela diri? Apakah engkau tidak pikir bahwa aku juga punya kuasa untuk menghukum engkau dan juga melepaskan engkau? Biasanya pada hari raya Paskah aku melepaskan seorang tahanan bagimu. Dan setelah diperiksa, tidak ada kesalahan pada diri orang ini. Jadi, yang mana kalian mau aku lepaskan? Yesus atau Barabas? Lepaskan Barabas. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan pada Yesus rajamu ini? Dia harus disalibkan. Tapi, kesalahan bermanakah yang dibuatnya? Sehingga kalian menyuruh aku untuk menyalibkan dia. Dia menyebut dirinya raja. Tapi, tuduhan itu tidak setimpal dengan hukuman mati. Salibkan dia. Hei, kalian semua. Siapakah yang harus aku lepaskan? Yesus atau Barabas? Barabas. Kalau Tuhan tidak salibkan Yesus, Tuhan bukan sahabat kaisar. Salibkan dia. Sungguh, aku tidak mau mencampuri di urusan negara orang benar ini. Ini urusanku. Biarlah dia turun atas kami dan atas anak-anak kami. Kalau begitu, silahkan bawalah dia pergi dan adili menurut hukummu sendiri. Nama baik, kedudukan dan jabatan Tuhan, kasihanilah kami. Mohon. Hentikan penuh, memanggul salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Maaf Yesus, kami tidak punya masalah denganmu. Bukankah engkau masih kami luk-lukan kemarin? Tapi para imam ini telah menjanjikan kami sesuatu yang lebih berharga daripada mendengarkan khotbahmu. Lagi pula, mana mungkin mereka keliru karena mereka pemimpin umat. Ya, mungkin salib memang layak kau dapatkan. Guru, mereka terlalu banyak dan berkuasa. Sedangkan kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami takut, Guru. Maafkan kami. Ya, Guru. Diam dan tidak bersikap karena minder dan merasa tidak mampu. Ikut arus dan tunduk pada mereka yang berkuasa, atau berpaling dari keadilan dan kebenaran demi janji dan imbalan sesaat. Itulah sikap yang kita warisi dari orang Yahudi dan para murid ketika Yesus memanggul salib. Sikap yang kita anut di tengah masyarakat, bahkan dalam hidup menggereja, kita takut menanggung konsekuensinya. Jika kita setia pada nilai kebenaran, kita takut memanggul salib. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Cepat bangun. Bangun. Juga lelah, sama sepertimu. Kalau bukan karena menjalankan perintah, kami juga enggan untuk mengurus. Mari berjalan. Berapa banyak orang yang kita tindas atas nama tugas? Berapa kali keadilan kita langgar atas nama jabatan? Berapa sering kebenaran kita remukkan atas nama wewenang? Tidak cukupkah teladan orang Nazaret itu menanggalkan kekuasaan dan kealahannya demi keselamatan orang lain? Tuhan telah menghajarku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Salibkan dia! 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 Tunggu dulu. Perhatikan, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Anakku, bukan untuk melihatmu seperti ini aku mengandungmu. Bukan untuk melihatmu mati aku melahirkanmu. Aku
Maria melupakan segalanya hanya untuk mendampingi anaknya, meninggalkan segalanya demi menjumpai putranya yang menderita. Apakah kita meneladani Maria sebagai orang tua, mendampingi, mengasuh, dan mengasihi anak-anak kita, menerima mereka apapun keadaannya, atau mementingkan diri sendiri, karir, pekerjaan, dan penampilan kita daripada anak sendiri? Membesarkan mereka dengan uang, harta, ketidakpedulian, dan pemaksaan kehendak sambil menghakimi? Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepada-Mu. Panggil orang itu. Hei, kamu, sini. Siapa namamu? Simon, Ayo, bantu dia, cepat. bantu dia. Bantu cepat. Orang ini dalam kesulitannya masih saja merepotkan orang lain. Yesus, kenapa tidak kau pikul sendiri salibnya? Kalau bukan karena mereka memaksaku, tidak akan. Menolong orang lain sering kita terima sebagai beban. Kita lakukan karena terpaksa. Kita berbuat baik hanya pada mereka yang baik kepada kita, hanya kepada mereka yang kita kenal. Kita berbuat baik, membantu, menyumbang, hanya agar kita dikenal, dipandang, disegani, dihormati, bahkan demi upah dan imbalan, demi simpati dan penghargaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau dan bersujud kepadamu. Benar. Enak. Menolong dari kekurangan, menolong dari kerelaan, menolong karena ingin menolong. Itulah teladan yang diberikan oleh Veronica. Tidak perlu pertimbangan panjang untuk melihat siapa yang butuh pertolongan. Namun seringkali pertimbangannya sangat panjang untuk memutuskan pertolongan apa yang harus diberikan. Itu yang sering kita lakukan, sehingga sering salah kaprah memberikan materi saat perhatian yang dibutuhkan, memberikan saran ketika karya nyata yang diinginkan, membangun fisik ketika manusia terabaikan. Kita lupa bahwa kerelaan kita menolong
nilainya melampaui apapun bentuk pertolongan kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salibkan dia, 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 salibkan dia. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Berbangun! Bangun! Bangun! Kami juga lelah sama sepertimu. Jika bukan karena tugas, kami juga tidak mau mengurusimu. Lanjutkan perjalanannya. Hei, tidakkah kau melihat ia kesakitan? Berikan dia sedikit kesempatan untuk beristirahat. Benar. Bangun dari kejauhan dan kelemahan, membutuhkan keberanian dan kesungguhan. Namun, menolong orang yang jatuh butuh keberanian serta ketulusan. Seringkali kita menolong dan berkarya bukan karena ketulusan, tapi karena tidak ingin kalah pamor dari orang lain. Dan kita membangun benteng-benteng persaingan antar pribadi, antar kelompok, demi kebanggaan semua gereja dan masyarakat kita, akhirnya dipenuhi dengan pribadi dan kelompok yang saling mengalahkan. Apakah memuji Tuhan menjadi sarana persaingan antara kelompok dan pribadi? Apakah menjatuhkan orang dan kelompok lain adalah cara baru kita berdoa? Menghancurkan kecenderungan untuk menyaingi dan mengalahkan pihak lain adalah salah satu cara bangkit dari kelemahan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sebagai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Salibkan dia, 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 salibkan dia. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak sanggup melihat penderitaanmu. Hai putri-putri, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Cepat mundur. Sana. Nur. Nur, tinggal dari sini. Nur. Betapa sering kita membangun jarak dengan orang yang menderita. Membangun jarak lewat penampilan yang modern, lewat kaca mobil dan tembok pagar rumah mewah, lewat jas dan dasi, lewat jubah dan kerudung, lewat gelar akademik dan profesi, bahkan lewat perbedaan darah dan suku. Kita membangun dunia kita sendiri, memberikan nasihat tanpa solusi, kritikan tanpa jalan keluar. Yesus mengajak kita untuk menjadi penghiburan bagi orang lain dengan lebih dahulu meninggalkan kelakuan kita. Lebih dahulu bertobat
sebelum mengajak orang lain bertobat. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Salibkan dia, 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 salibkan dia. Perhentian ke-9. Untuk ketiga, kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ayo bangkit. Aku akan menolongmu sampai akhir perjalanan. Yesus kembali jatuh, namun ia kembali bangkit. Kita semakin diajak untuk peduli pada orang lain dan berusaha membantu yang jatuh untuk kembali berdiri. Kita melihat setiap hari begitu banyak orang yang jatuh dalam berbagai bentuk, anak yang membangkang terhadap orang tua, keluarga yang berantakan, kaum muda yang berperilaku menyimpang, umat yang tidak peduli terhadap gereja, orang yang kehilangan pekerjaan, masyarakat yang rusak. Di manakah kita? Menonton? Menunding? Tidak peduli? Menyalahkan? Menerimanya sebagai kewajaran? Atau ikut terjatuh? Yesus menawarkan kepada kita kekuatan untuk bangkit, tetapi juga Ia mengajak kita untuk peduli pada sesama, menjadi penopang bagi orang lain. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Salibkan dia, 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 salibkan dia. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau dan bersujud kepadamu. Yesus dipermalukan. Pakaiannya ditanggalkan di depan umum. Tanpa ditanggalkan pun, pakaian seringkali menjadi sarana untuk mempermalukan orang. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah pakaian orang di sekitarmu. Berapa kali kita mengukur orang lain dari penampilan dan pakaiannya? Berapa sering kita menjadikan pakaian sebagai alat untuk menonjolkan diri dan menyepelekan orang lain? Berapa kali kita berbusana tanpa memperhatikan situasi, lingkungan, dan kepantasan? Di hadapan Allah, pakaian dan penampilan kita tidak berarti apa-apa. Kepantasan hati dan perilaku jauh lebih bernilai daripada keelokan busana dan penampilan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan hartaku. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau dan bersujud kepadamu. Inilah jubah sang raja. Ah, 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 ah.
Di sekolah kami nonton kan. Banyak anak nangis daripada tapi kok nggak ada takut berdiri enggak? Abang tuh nangis banget. Ini apa makan aja. Iya. Ada siapa nih? Yesus dipaku, Yesus disalibkan, menderita sendirian. Tidak ada yang menolongnya. Di manakah para muridnya? Di manakah mereka yang pernah disembuhkannya? Di manakah mereka yang sebelumnya berteriak, Hosana Putra Daud? Semuanya menghilang, semuanya meninggalkan Dia. Mengetahui orang lain menderita namun tidak peduli, sama artinya ikut menyebabkan ia menderita. Keadilan menuntut kita untuk ikut meringankan beban orang lain. Ketidakpedulian pada keadilan membawa kita mengabaikan dan memperberat kesusahan sesama. Yesus menawarkan salibnya menjadi terapat kita, memakukan segala ketidakpedulian kita. Ia menawarkan tangannya yang berlubang menjadi tempat kita menancapkan paku dosa kita. Adakah kita menawarkan diri menjadi tempat sesama kita meletakkan bebannya? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Eli, Eli, lama sabatani. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai.
Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Nah, sekarang kau dapat beristirahat. Sembunyikanlah dirimu dalam pelukan Ibu seperti dulu. Oh, seandainya engkau masih dalam ulayanku, dalam pelukanku. Nah, semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi yang akan mengganggumu. Ini aku, ibumu. Yesus pada Bukan oleh para rasulnya, orang-orang terdekatnya. Ia diturunkan oleh Yusuf dan Nikodemus, dua orang yang tidak pernah menonjol sebagai pemimpin, tidak pernah menjadi orang-orang terdekatnya. Kadangkala bantuan dan pertolongan justru datang dari orang yang tidak pernah kita harapkan, orang yang kita abaikan, kita anggap remeh. Yusuf dan Nikodemus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi sama bagi orang lain, karena posisi dan jabatan, bukan karena wewenang dan kedekatan. Sekali lagi, Maria mendekap anaknya yang dikasihinya dengan pelukan seorang ibu. Meskipun kini anaknya tidak lagi bernyawa, Maria tetap menunjukkan dan Maria sekali lagi menjadi cermin bagi kita. Bagaimana menjadi sesama bagi anak-anak kita. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah pada aku menurut perkataan. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tanda kehinaan jadi lambang kebenaran, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu.
Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat dekat tempat salib Yesus, ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian. Dia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Keadaan sebagai manusia, ia merendahkan pastor pasio di dalam gereja untuk kor Lara.